Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aji Hendarto, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam Jabatan tahun 2025 batch kelima, LPTK Universitas Negeri Jakarta, program Sejarah, nomor induk mahasiswa 201072540009. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mapel sejarah di kelas 11 di SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita cek dulu kebersihan kelasnya ya. Oke, udah bagus kelasnya. Aman-aman ya. Oke, baik. Ketua kelas atau wakilnya untuk bisa menyiapkan dan berdoa. Siap. Latihan. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, doa mulai. Selesai. Istirahat, tempat, gerak. Oke, selamat siang siswa. Pada pembelajaran kali ini, ya, pembelajaran sejarah, Bapak akan memberikan materi mengenai jalur rempah. Ya. Oke, bisa kalian saksikan gambar di tayangan berikut ini. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Buah pala. Oke, buah pala. Ini buah apa? Kayu manis. Ini kapulaga. Oke. Oke siswa, kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa ada yang benak kalian? Yang ada di benak kalian apa kira-kira? Rempah ya. Apa kaitannya dengan Indonesia, dengan Nusantara? Baik, kekayaan alam Nusantara ya. Karena yang seperti kita tahu adalah bahwa rempah-rempah ini adalah awal dari kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Ya. Baik, siswa semuanya sudah paham ya bahwa ini adalah rempah-rempah asli Nusantara. Oke. Materi pembelajaran kali ini adalah tujuannya pembelajarannya adalah pertama menjelaskan apa itu jalur rempah, mengidentifikasi wilayah penghasil rempah dan menganalisis pengaruh jalur rempah terhadap kolonialisme dan kehidupan Nusantara. Oke, yang pertama, baik kita bahas adalah mengenai jalur rempah. Nah, ini gambar apa ini? Gambar peta ya. Ini kira-kira apa nih? Ini kepulauan mana nih? Kalimantan. Ini karena adalah peta zaman dahulu kala ya. Belum seperti sekarang. Ini tahun 1600-an dibuatnya ya. Jadi memang petanya masih peta zaman dahulu. Nah, kalau ini sudah jelas ini ya. Ini adalah peta mengenai jalur rempah. Ini adalah peta yang dibuat oleh bangsa Eropa. Pertama Lisbon. Apa itu? Ada yang tahu dengan Lisbon? Ada apa dengan Lisbon? Lisbon di mana? Lisbon, Portugal. Ya. Lisbon di Portugal adalah tempat rempah-rempah, perdagang rempah-rempah di Eropa. Jadi di sana adalah pasar rempah dunia, ya. Pasar rempah dunia. Oke. Untuk supaya kalian lebih jelas, kita simak video berikut ini.
Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Oke, baik siswa, ya tadi sudah kita lihat bersama tayangan mengenai jalur rempah. Ya, jadi apa jalur rempah? Jalur rempah adalah jaringan rute pelayaran maritim yang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan wilayah lain di Asia dan Eropa untuk perdagangan rempah-rempah sejak zaman kuno. Majapahit, di mana siswa? Majapahit. Jawa. Iya, Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa? Timur. Jawa Timur, oke, di Jawa Timur ya. Majapahit itu di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto kalau sekarang ya. Pertanyaan Bapak, rempah itu dibawa oleh nenek moyang kita atau orang lain dulu yang mencari rempah-rempah? Betul, luar biasa, tepuk tangan. Bentar. Betul, jadi dibawa dulu, diperkenalkan dulu ya. Karena nggak ada orang tahu-tahu ya. Orang tahu-tahu mendapatkan sesuatu tanpa ada yang memperkenalkan. Oke, siswa, supaya lebih segar kita ice breaking dulu ya. Supaya nggak ada yang ngantuk nih, kayaknya udah jam siang jadi udah pada ngantuk, sudah pada ngantuk, oke. Bapak ada permainan, oke, yes. Supaya lebih semangat, berdiri, coba berdiri, coba, oke. Siswa berdiri, supaya ada ini, ya, oke. Oke, kita mulai, oke, siswa. Ular, ulat, ular, 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 ulat. Yang benar mana? Yang mana? Ulat, ulat panjang, ininya pendek ya. Ya, oke, satu lagi. Oke, ular, ulat, ular, ulat, 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 ulat. Ya, ininya loh, ininya tangannya kalau panjang ini. Wah, kan coba konsentrasi makanya supaya pada segar aja, pada segar. Oke. Ular, ulat, ular, ulat, ular. Ular. Pendek. Ya, pendek. Ya, pendek tapi gini. Oke, sekali lagi. Oke. Ular, ulat, ular, ulat. Ulat, ular. Ular, ulat. Ulat. Nah, kita mulai lagi dengan selanjutnya. Oke. Ini ada pertanyaan. Nanti pertanyaan ini kalian Bapak sesuaikan dengan kelompoknya. Bapak bagi, nanti kalian jawab. Silakan kalian membuka referensi dari buku maupun dari internet, browser silakan. Nanti kalian tulis hasilnya di kolom yang sudah ada ya. Bapak bacakan dulu ya instruksinya. Ingat kembali video singkat tentang jalur rempah. Terusnya gunakan buku paket sejarah atau internet untuk mencari informasi data yang valid guna menjawab 3 pertanyaan kunci tersebut. Diskusikan temuan kalian bersama anggota kelompok. Pastikan semua anggota terlibat aktif. Laporannya, tuliskan hasil diskusi pada kolom tersedia dan siapkan satu bentuk presentasi. Oke. Nama kelompok
sesuai dengan instrumen pesawat. Oke. Instrumen pesawat. Untuk titik awal kalian menentukan di mana nih titik awalnya dulu ya, dikumpulkannya si rempah. Tentunya ini berkaitan dengan penghasil si rempah tersebut ya, kepulauannya. Berarti dikumpulkan di pulau tersebut, baru nanti dibawa ke pelabuhan. Ya. Wilayah transitnya itu ini Pak. Untuk wilayah transit itu maksudnya dia sebelum mau ke Eropa dia kemana dulu, ya kan? Kan nggak langsung ya, pelabuh secara terus sampai ke Eropa gitu, dia bisa transit dulu. Misalnya kayak tadi yang Bapak jelaskan ke India misalnya, transit dulu dia ke India sebelum dia ke Eropa atau ke Timur Tengah. Butuh ya, sangat maksudnya sama rempah itu sangat benar-benar dia ngebutuhin. Coba bayangin 1 kilogram pala itu konversinya dengan 8 ekor sapi. 1 kilo pala dengan 8 ekor sapi pada saat itu Jerman. Ya kan? Di pohon pala kalau dikumpulin, ya kan? Kumpulin kita kalau sekarang sama konversi seperti itu nggak usah sekolah. Ya kan? Ngambilin aja pohon biji pala. Pada saat itu memang karena udah tidak ada di Eropa nggak ada. Jadi kalau orang udah menjadikan sesuatu itu seperti obat, harus dan sebagainya kan dia harus mencari, ya kan? Oke, sudah ada yang sudah selesai? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah, oke. Kelompok 1, kelompok Altimeter Pak. altimeter, silakan mempresentasikan hasil temuannya ke depan. Maju, silakan. Semuanya aja. Silakan. Baik, mohon disimak ya. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok altimeter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jalur rempah. Untuk anggota tim ada Ramadan Zidan sebagai ketuanya, lalu ada Cairia, ada saya Safila Zahira, ada Tafarel dan ada Arif Makbaresta. Pertanyaan pertama, pengaruh bagi jalur Nusantara yaitu persaingan semakin kuat, harga rempah semakin mahal. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, tadi ada salah satu yang perlu Bapak luruskan ya. Mengenai penyebutan. Ada satu tadi, ada yang bukan. Kultur stelsel atau tanam paksa ya. Ya, oke. Oke, kita berikan pertanyaan. Oke, silakan. Silakan kembali. Oke, diperkenalkan dulu kelompoknya, nama kelompoknya dan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pitot Statik. Dan anggota kelompoknya pertama ada saya Gora, terus ada Ardi Mukti, ada Rifat Parasabi, terus ada juga ada Adit. Pengaruhnya ialah menimbulkan persaingan Eropa. Oke, terima kasih. Sebentar. Ini ada yang, ini ya, ada satu yang Bapak tambahkan mengenai masalah titik awal. Kalau kalian menyebutkan rempah dikumpulkan di Pelabuhan Nusantara, itu pelabuhan mana?
kira-kira di Nusantara ini yang terbesar pada saat itu untuk menjadi pelabuhan awal pengepakan atau pengumpulan rempah. Ya, yang pertama adalah pelabuhan Ambon di Maluku. Yang kedua adalah Sunda Kelapa. Ya, itu adalah pelabuhan pada saat itu yang terbesar. Oke, baik siswa, terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Kita berikan aplaus. Akhiri presentasi kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kelompok siswa Yusrun maju ke depan. Baik, oke. Ini ada hal yang menarik ya, yang Bapak temukan di kelompok 3 ya. Yaitu adalah strategi ketika bangsa Eropa ingin saling menguasai rempah ya. Di sini adalah Portugis ya, yang kita tahu di sini jawabannya adalah menguasai jalur rempah di Selat Malaka ya. Jadi memang itu sangat vital ya, jalur rempah itu, Selat Malaka itu adalah jalur perdagangan ya, jalur bebas, jalur perdagangan. Di situ di mana masuk kapal-kapal besar ya dari berbagai belahan dunia ini, dari berbagai negara untuk dapat berdagang dengan pedagang-pedagang di Nusantara. Nah, untuk titik awal rempah dikumpulkan, nah di sini disebut di Malaka ya. Kalau Malaka itu setelah ya, kalau Malaka itu setelahnya, memang betul Malaka itu adalah pelabuhan besar, tapi titik awal adalah ketika rempah-rempah itu dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Maluku, pelabuhan besarnya adalah Ambon. Maka Ambon yang menjadi titik awal. Terus yang ketiga adalah strategi negara Inggris. Ya, tadi Inggris merebut sumber rempah langsung dari Belanda. Ya, yang seperti kita tahu memang Belanda dan Inggris bersaing dalam menguasai Maluku. Ya, sampai di negaranya sana, negara Inggris dan Belanda itu sampai harus ada beberapa kali perebutan ya atau pertempuran ya untuk menguasai Maluku. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya dan luar biasa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap. Nama kelompok saya Airspeed Indikator. Perkenalan, nama saya Hafiz Nur Faizi. Saya anak bela negara. Nama saya Farid Berharap. Nama saya Alvin Adam. Terus wilayah transitnya di India, Teluk Persia, betul, Laut Merah. Ada yang tahu Persia di mana? Persia di mana? Persia itu Iran. Ya. Penamaan Persia sebelumnya adalah Iran. Oke. Titik akhirnya Eropa, ya, Lisbon dan Venesia. Venesia itu di mana? Venesia? Ya, oke. Yang suka nonton bola pasti tahu. Baik, terima kasih presentasinya dari kelompok 4. Luar biasa, bagus sekali. Silakan ditutup. Portugis, ini ada bagaimana persaingan antara negara-negara Eropa
Portugis, Belanda, Inggris mempengaruhi jalur perdagangan rempah. Nah ini yang cukup menarik nih di kelompok ini. Portugis, penguasaan rute, betul sekali, pengaruhnya bagi jalur perdagangan, menggeser pusat distrik ya ke Lisbon. Oke. Yang kedua adalah Belanda memonopoli mutlak. Strateginya Belanda memang gitu ya. Dia memonopoli mutlak, semuanya dia monopoli. Dan yang menjadi titik awal Belanda itu adalah Belanda merebut Malaka dari tangan Portugis. Kapal-kapal Belanda dan Portugis berperang di Selat Malaka untuk bisa dapat menguasai Malaka, Selat Malaka. Yang ketiga, Inggris, pembagian wilayah berpengaruh. Rempah harus dialihkan ke pelabuhan utama Eropa. Baik, tepuk tangan. Nah, pertanyaan pertama adalah soal PG ya. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk dapat menemukan sumber rempah-rempah yang pada saat ini sangat sulit didapatkan dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Hingga akhirnya bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudra dan berhasil pertama kali sampai di Nusantara. Kira-kira di daerah mana pertama kali bangsa Portugis mendarat? Baik, siswa? Jawabannya? Jawabannya Malaka. Siswa? Banten. Maluku. Oke? Ada yang mau jawab, siswa? Maluku, Pak. Jawaban yang benar adalah Maluku. Ya, oke. Terus ya. Jawaban yang benar adalah Maluku. Kalau Malaka ini di Malaysia ya, seperti di Malaysia, Kalimantan. Seperti kita tahu, Kalimantan tidak ada catatan, Sulawesi. Banten itu setelah ya, setelahnya Maluku ditemukan ya. Yang pertama kali ke Banten adalah bangsa Belanda ya, Cornelis de Houtman. Oke. Yang kedua, pada tahun 1511 Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Oke. Baik, apa? Alasannya? Nggak apa-apa, oke silakan, boleh. Portugis tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri di Malaka, Pak. Oke, ada jawaban lain? A. Serangan dan perlawanan balik dari Kesultanan Malaka. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, jawaban yang benar adalah? Yang benar adalah A. Ya, oke, Hakim, luar biasa, hebat. Ya. Serangan dan perlawanan balik dari Kesultanan Malaka. Ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya karena terus ya ini apa namanya perlawanan balik dari Kesultanan Malaka ini dibantu oleh kerajaan-kerajaan dari Nusantara, dibantu oleh kerajaan Aceh, dibantu oleh kerajaan dari Sriwijaya dan dari Nusantara. Portugis mengalami kesulitan ya. Oke. Soal keempat. Makin luasnya wilayah VOC berakibat kemunduran VOC itu sendiri sebab bersaing dengan Portugis, makin banyaknya korupsi VOC, tidak sesuai dengan semangat liberalisme ekonomi, biaya perang yang terlalu besar dan penambahan pegawai, anggaran untuk pegawai terlalu besar dan pembangunan kantor baru. Oke. B, oke. Ada jawaban lain? B, oke. Ada jawaban lain? Apa? Jawaban lain? Hah? Oke, coba kita satu-satu ya, kita kupas ya. Bersaing dengan Portugis. Kira-kira kalau makin luas wilayah VOC berakibat kemunduran VOC itu sebab akibat bersaing dengan Portugis, tidak ya. Terus B, makin banyaknya korupsi di tubuh VOC. Benar ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B.
makin betul. Oke, makin banyaknya korupsi di tubuh VOC ya. Pegawai-pegawai VOC banyak yang korupsi. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir adalah rakyat Maluku sangat menderita di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang memonopoli perdagangan dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu rakyat Maluku mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan A. Thomas Pati Rajawane, Kapiten Potra Setiahahu, Kristina Marta Tiahu, Thomas Matulesi, Sultan Bobo. Oke, ada yang mau jawab siswa? B. Kapiten Paulus Setiahahu. D. Thomas Matulesi. Oke. Ada jawaban? Hah? Kapiten Paulus masih sama. Kelompok siapa? Ada? Jar. Siswa? Thomas Pati Rajawane. Thomas Pati Rajawane. Ada? Hah? Ada? Nih dari ini nih. Nah, coba. Hah? D. Jawaban yang benar adalah D. Thomas Matulesi. Oke, baik siswa. Siapa Thomas Matulesi? Wah, betul. Nama asli dari Kapiten Patumura adalah Thomas Matulesi, ya. Jadi Thomas Matulesi ini adalah salah satu ya pahlawan nasional dari Maluku ya yang berperang melawan Belanda karena tindakan kesewenang-wenangan Belanda ya. Oke. Baik. Oke, yang terakhir adalah dari pembelajaran ini adalah kesimpulan ya. Apa yang bisa kita peras intisari dari kesimpulan pembelajaran materi jalur rempah? Bapak menunjuk salah satu dari kalian ya. Oke, Jidan. Coba apa menurut kamu apa? Ya, baik. Jadi kesimpulannya pembelajaran tentang jalur rempah menunjukkan bahwa rempah-rempah bukan hanya komoditas dagang, Pak. Oke. Tapi sebuah bentuk kekuatan yang membentuk sejarah global kekayaan rempah Nusantara, menjadikan Indonesia pusat pertemuan budaya sekaligus perebutan kekuasaan yang memicu kolonialisme. Baik. Dari sejarah ini kita semua bisa belajar betapa pentingnya menghargai warisan budaya, menjaga potensi alam dan kemandirian agar kekayaan bangsa yang kaya ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, siswa Jidan sudah memberikan intisari atau kesimpulan dari materi kali ini mengenai jalur rempah. Ya, siswa, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan kembali mengenai jalur rempah? Baik, apabila tidak ada, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan. Duduk siap. Gerak. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Sudah mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat sore, terima kasih siswa.